Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petrosina Warmase dengan NIM 1030523000119. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi CLO yang sudah saya kerjakan, CLO 1 yang sudah saya kerjakan. Pertama, mari kita bahas apa itu manajemen proyek TIK. Jadi, menurut saya, manajemen proyek itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar mencapai sasaran-sasaran proyek yaitu apa saja, yaitu berupa sasaran dalam tujuan, waktu, dan biaya. Lalu, apa bedanya proyek dan kegiatan operasional? Menurut saya dan apa yang sudah saya pelajari, proyek itu dinamis, tidak apa sih? Waktu pengerjaan proyeknya itu tidak rutin dan biasanya dalam batas waktu tertentu. Terus anggarannya juga jelas dan siklusnya itu pendek karena Oh, ada periode waktu aja. Jadi kayak proyek itu ada periode waktu dari kapan sampai kapan. Jadi nggak selamanya. Nah, tapi kalau kegiatan operasional itu tuh berulang secara rutin. Kan kalau proyek mah sesekali saja ya, tapi kalau kegiatan operasional tuh berulang secara rutin. Terus anggaran dan waktunya juga fleksibel, nggak kayak proyek yang dari awal tuh udah ditentuin kalau misalkan anggaran dan waktunya tuh segini. Tapi kalau operasional tuh fleksibel gitu. Nah, terus kegiatan operasional itu juga berlangsung lama, nggak kayak proyek yang cuma dalam batas waktu tertentu aja kayak gitu. Nah, lalu proses apa itu proses manajemen proyek? Jadi proses manajemen proyek itu adalah tahapan-tahapan dalam manajemen proyek. Yang pertama, tahapan pertama yaitu inisiasi, inisiasi, yaitu memberikan gambaran global suatu proyek. Jadi, kalau di tahap pertama inisiasi ini tuh baru gambaran awalnya aja. Jadi nggak yang harus spesifik banget gambarannya. Tapi cuma gambaran awal, gambaran global aja gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah perencanaan. Nah, di tahap ini tuh kita menentukan scope. Scope itu kayak ruang lingkup proyek tuh mau di ruang lingkup apa saja ditentukan. Terus selain scope juga ada time dan cost. Time ini tuh misalkan kita tentukan waktu proyek tuh berjalan berapa lama dan cost itu anggaran proyek ini tuh butuh keluar dana berapa sih, butuh anggaran berapa sih, itu tuh kita tentukan di tahap perencanaan ini. Lalu di tahap selanjutnya itu ada pelaksanaan. Di tahap ini seperti namanya, berarti kita tuh melaksanakan rencana dengan mengkoordinasi tim dan aktivitas proyek. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah merencanakan tuh proyeknya mulai dari scope, time, cost. Nah, di tahap pelaksanaan ini kita tuh melakukan aksi dari melakukan aksi berupa pengerjaan proyek dari berdasarkan rencana-rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah pengawasan dan pengontrolan. Jadi di tahap ini tuh PM atau manajer proyek itu bertugas untuk mengawasi jalannya proyek agar sesuai rencana dan melakukan penyesuaian bila perlu. Jadi di tahap ini tuh seperti penjelasan tadi, PM tuh bertugas untuk mengawasi jalannya proyek. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi yang di luar rencana, itu PM akan segera memikirkan solusinya, bagaimana solusi dari apa sih dari situasi seperti ini kayak gitu. Nanti itu PM yang mengambil keputusan, tentunya juga dengan apa sih dengan mengantisipasi yang lain gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah penutupan. Penutupan itu menyelesaikan semua kegiatan, menyerahkan hasil, dan mengevaluasi proyek. Jadi setelah
inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan. Itu tuh di tahap akhir banget itu bakal bakal kalau misalkan proyek udah selesai semua, itu tuh akan ada penutupan proyek, terus hasilnya juga akan diserahkan ke klien tentunya. Lalu eh, lalu juga ada evaluasi dari proyek yang sudah kita kerjakan seperti itu. Lalu topik selanjutnya adalah jenis organisasi proyek. Jadi di proyek juga ada namanya jenis organisasi. Apa saja sih jenis organisasi proyek itu? Yang pertama itu ada fungsional. Fungsional ini tuh berupa proyek ini tuh dijalankan dalam struktur departemen kayak gitu. Jadi di fungsional ini eh di ininya tuh ada dibagi departemen-departemennya kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada organisasi proyek yaitu jadi ada tim khusus nih kan kalau fungsional tuh disusun dijalankan dalam struktur proyek departemen kan. Tapi kalau organisasi tuh ada dibentuk tim khusus yang hanya untuk proyek itu kayak gitu. Lalu, jenis organisasi terakhir adalah matriks. Matriks itu adalah gabungan atau kombinasi dari fungsional proyek dan organisasi proyek kayak gitu. Jadi di matriks ini juga ada dijalankan dalam struktur departemen, tapi ada juga di dalam membentuk tim khusus kayak gitu. Lalu pembahasan ke selanjutnya adalah sertifikasi-sertifikasi dari eh, manajemen proyek ini. Sertifikasi yang bisa kita ambil itu adalah PMP. PMP itu adalah sertifikasi Project Management Profesional. Jadi di sini tuh kita dapat sertifikasi berupa PM profesional, jadi Project Management Profesional. Lalu selanjutnya adalah S- eh, ka- ada Scrum Master, Agile PM, sama CAPM. Oke, kayak gitu. Sertifikasinya tuh ada itu. Lalu selanjutnya tools-tools yang mungkin dipakai dalam manajemen proyek itu adalah pertama ada Microsoft Project. Jadi ada juga namanya Microsoft Project itu tuh di dalamnya tuh ya bisalah kita pakai untuk mengerjakan suatu proyek. Terus ada juga Asana, ada juga Notion, ada juga ClickUp, lalu ada juga Trello. Untuk so far aku tuh baru pakai Notion ya. Jadi Notion itu tuh di dalamnya tuh kita bisa ngatur lah deskripsinya, terus ada juga kalendernya. Jadi bisa atur tanggal-tanggal penting-penting dalam proyek itu. Tapi kalau untuk tools-tools lain mungkin selanjutnya akan di ini ya dicoba gitu. Lalu selanjutnya adalah website atau sumber informasi yang bisa kita gali gitu tentang proyek ini tuh ada di website Project Management Institute. Lalu selanjutnya adalah komunitas daring dan sumber referensi untuk PM kayak gitu. Nah, jadi komunitas daring dan sumber ref itu tuh bisa dipakai untuk referensi untuk PM-nya atau project manager. Lalu selanjutnya adalah organisasi yang ada kursus atau pelatihan. Itu tuh www.scrum.org kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dan penjabaran dari evaluasi CLO 1 saya. Semoga penjabaran saya dapat berkenan ya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Terima kasih.